Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati Pak Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, kami hormati Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, CEO Danantara, yang kami hormati Ibu Menteri Pariwisata, yang kami hormati Pak Menteri Perdagangan, dan yang kami hormati kepada Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, teman-teman media cetak, media elektronik, terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Jadi sore hari ini tadi kita melihat pengumuman dari BPS, dan kalau kita lihat keadaan situasi ekonomi global di triwulan kedua masih tetap meninggalkan ketidakpastian dan juga tidak bisa diprediksi. Namun ada satu hal yang juga menjadi signal, yaitu terkait dengan tarif Trump itu sudah sebagian selesai atau dianggap selesai, di mana kita lihat pertumbuhan ekonomi global dari sisi trade diprediksi akan ada peningkatan, dan juga kalau kita lihat berbagai negara pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan naik di 3%, dan juga terkait dengan pertumbuhan di Amerika yang diprediksi 1,8 dan di China 4,8%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi sektor eksternal Indonesia, relatif Indonesia masih menjaga ketahanan, di mana kalau kita lihat cadangan devisa masih 152,6, kemudian juga neraca pembayaran juga masih relatif baik, kemudian ekspor dan import secara year on year, neraca perdagangan selama 62 bulan juga terjaga surplus di angka 10,9 billion di Q1, dan rasio utang kita juga masih relatif terjaga di 30%. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid, dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12, mohon maaf. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2. Beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat di triwulan 2, secara regional tumbuh positif. Kita lihat di Sumatera 4,98, Jawa 5,24, Bali 3,73, kemudian Kalimantan 4,95, kemudian Sulawesi 5,83, Maluku Papua 3,3. Nah, kalau kita lihat beberapa permintaan relatif kuat, kita lihat daripada konsumsi rumah tangga masih positif di 4,97, dan ini share-nya 54,25%. Kemudian konsumsi LNPRT di 7,82%. Kemudian konsumsi pemerintah dibandingkan tahun lalu memang minus 0,33 karena tahun lalu itu ada pemilu sehingga government spending-nya besar. Dari segi investasi, tumbuhnya juga baik, 6,99%.
Dan ekspor barang dan jasa ini juga baik, double digit 10,67 dan importnya 11,65. Sehingga tentu ke depan kita akan terus dorong konsumsi, meningkatkan utilitas dan menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih 4,97%, positif, kemudian indeks penjualan real juga masih angka positif di 233,7, kemudian indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 yaitu 117,8, dan terlihat ekspansi bansos melalui paket stimulus di kuartal kedua itu meningkatkan tumbuh double digit. Jadi bansos di kuartal kedua kita lihat PKH yang 25,12, bantuan sosialnya 25,12%, kemudian PKH 6,74 dan sembako 36%. Kemudian kita lihat konsumsi daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Kita lihat transaksi retail online ini baru dirilis oleh BPS, tahun kemarin tidak di-track, tapi tahun ini sudah mulai di-track. Retail dan marketplace tumbuhnya kuartal to kuartal adalah 7,55%. Kemudian yang shift ke online, salah satu contoh yang tumbuhnya tinggi adalah personal care dan kosmetik, itu naik mendekati 17%. Kemudian produk rumah tangga dan kantor, itu juga 72,8 triliun, growth-nya adalah 29,38%. Nah, transaksinya juga meningkat pesat, di mana di tahun 2018 transaksinya itu ada 280 juta, di tahun lalu sudah 3,24 miliar. Nah, kalau kita lihat kinerja keuangan sektor retail, dari 3 perusahaan pabrik, 1 minimarket, yang 2, salah satu yang banyak outlet di mall, seluruhnya semester 1 ini pertumbuhannya mendekati 5%, 4,99, 6,85, dan 12,87%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda dan tentu ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari segi inflasi. Nah, core inflasi di angka 2,32 dan dibandingkan per provinsi kita lihat beberapa provinsi tinggi, artinya daya beli ataupun masyarakat di tengah ketidakpastian global masih melakukan konsumsi secara kuat, dan angka ini ditunjukkan oleh angka inflasi. Nah, kalau kita lihat dari investasi atau PMTB, pertumbuhannya juga di kuartal kedua tinggi 6,99%. Kemudian lembaga rating juga kita masih dalam satu tingkat di atas investment grade. Realisasi investasi juga secara total di kuartal kedua mencapai target selama kuartal kedua, dan secara tahunan satu semester juga mencapai target. Dan kita melihat yang baik adalah import barang modal, itu juga 37,89 billion, artinya terjadi kenaikan dari realisasi investasi, dan ini ke depannya pasti masuk dalam sektor produktif. Nah, kalau kita lihat PMI Index versi dari Bank Indonesia, Pro Manufacturing Index, itu sudah masuk di angka 50,89, artinya sudah ada optimisme di pasar. Nah, kalau kita lihat secara raca perdagangan,
Kita lihat selama 62 bulan masih surplus dan ini salah satu ekspor yang 24,43 billion, importnya 19,38 dan surplusnya 4,1. Ini 1 bulan. Kalau kita lihat dari segi non migas, pasar Amerika masih kuat. Jadi kita masih ekspor sebulan 2,68 billion, kemudian importnya 1 billion, sehingga sebulan kita masih surplus 1,64. Kalau setengah tahun itu mungkin kita punya surplus hampir 9 billion dengan US. Jadi US menjadi satu pasar yang perlu dipertahankan karena pasarnya cukup besar. Sudah itu India, Belanda, Malaysia, dan Thailand. Kemudian kalau kita lihat sisi per sektor, ini hampir seluruhnya tumbuh positif. Sektor industri itu tumbuhnya di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional. Industri tumbuh di 5,68 dan share-nya 18,67. Kemudian pertanian lebih rendah dari Q1 kemarin karena kebetulan shifting daripada panen. Sedangkan perdagangan 5,7, konstruksi mendekati 5, 4,98. Kemudian transportasi pergunangan itu 8,52. Digital atau Infocom 7,92, akomodasi, transport dan Mamin, ini termasuk pariwisata di angka 8%. Jadi kita lihat beberapa sektor dominasi sektor jasa misalnya itu juga tumbuhnya 4,55%. Dan juga yang kita perlu lihat adalah konstruksi tumbuh kembali di angka 4,98 atau naik ke mendekati 5%. Nah, industri pengolahan ini tumbuh kuat, ini ditopang oleh logam dasar tumbuh 14,91%. Ini secara year on year, walaupun ada sektoral tarif, tetapi ini mulai masih tumbuh. Kemudian industri makanan minuman juga masih tumbuh di 6,15%. CPO minyak sawit masih tumbuh, kimia, farmasi, obat-obatan ini juga relatif tumbuh untuk sekitar 43,17% untuk kimia dasar dan yang organik 16,6. Terkait dengan lapangan kerja, ini dibandingkan tahun lalu angkatan bekerjanya bertambah 3,67 dan 3,59 juta penduduk atau 97,73% itu terserap oleh pasar, sehingga perekonomian kita menciptakan lapangan kerja kepada sekitar 3,59 juta penduduk. Nah, kemudian di sektor pariwisata ini terlihat bahwa jumlah wisatawan luar negeri dan dalam negeri itu terjadi peningkatan, terutama wisatawan mancanegara itu mencapai 140.000 orang dan per bulannya, dan wisata Nusantara 100.000. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini mendorong tumbuhnya wisatawan Nusantara secara year on year itu 23,32%. Kemudian ini juga mendorong sisi transportasi dengan berbagai program yang dibuat pemerintah, termasuk terkait dengan diskon-diskon pesawat maupun diskon tol dan yang lain, jalan tol. Itu angkutan rel tumbuh 9,17%, kemudian angkutan laut juga tumbuh 16,79%. Nah, kalau kita lihat denyut ekonomi dari sektor perbankan, kita lihat pertumbuhan dana pihak ketiga mendekati 7%, 6,96 di bulan Juni, dan kredit 7,77. Kalau lihat dari perbankan ini sangat sehat, jauh di atas KAR yang ditetapkan yaitu 25,43. Kemudian likuiditas juga relatif terjaga. Nah, ke depan beberapa hal yang didorong oleh pemerintah, yaitu pertama akselerasi dari makan bergizi
gratis MBG. Ini realisasinya sudah relatif baik, nanti Pak Kepala Badan Gizi akan memperjelas. Kemudian bansos di triwulan ketiga ini sebagian ada carry over dari triwulan kedua dan sebagian daripada bantuan subsidi upah ini sudah berjalan di bulan Juli. Demikian pula pada program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong beberapa kegiatan terkait dengan investasi, yaitu dengan mendorong deregulasi, meningkatkan kapasitas SDM dan insentif fiskal, baik itu tax holiday, tax allowance, super deduction, dan koordinasi antar kementerian lembaga. Pemerintah juga terus melanjutkan program FLPP dan juga kredit program perumahan, KUR perumahan untuk mendorong UMKM, di mana ini disiapkan untuk 450.000 perumahan. Regulasinya sudah disiapkan dan 350 FLPP, yang 450 KUR. Dan ini juga sudah disiapkan kurnya yang sifatnya 5 miliar untuk UMKM dan bisa revolving. Dan itu plafonnya jadi 20 miliar Pak Menteri. Ya, Ibu sudah setuju, jadi hari ini sudah jalan. Ya. Kemudian juga terkait dengan PPN DTP untuk sektor properti 100% sampai dengan 2 miliar sampai bulan Desember. Kemudian selanjutnya kebijakan menjaga ketahanan sektor eksternal. Ini kita dorong devisa hasil ekspor, kemarin compliance 80% dan ini 3 bulan, setiap 3 bulan kita evaluasi dan tentu ini kita akan dorong. Kemudian deregulasi kebijakan impor oleh Menteri Perdagangan. Kemudian peningkatan fasilitas perdagangan termasuk local currency transaction saat sekarang sudah sekitar 9,4 miliar atau 50% lebih dari total LCT di tahun 2024. Jadi local transaksi sudah berjalan. Kemudian dari berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral terus didorong, baik itu OECD, BRICS, FTA, EU SEPA yang diharapkan bisa diselesaikan legal dokumennya di tahun ini. Kemudian industri padat karya terus didorong, ya sektornya adalah makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, furniture. Untuk pasar Eropa seluruhnya biaya masuknya 0. Jadi dengan EU SEPA ini seluruhnya 0. Kemudian dengan Amerika juga dengan tarif 19%, ini menyelamatkan tenaga kerja yang di sektor ini yang secara total ada 12,2 juta. Kemudian kebijakan mendorong mobilitas dan masyarakat dan pariwisata, ini beberapa program yang akan dilanjutkan di bulan Nataru nanti, dan ini adalah resiprokal seperti kemarin EU sudah mengumumkan bahwa visa untuk Indonesia itu dipermudah dengan model cascade. Jadi kalau sudah dapat 1 kali visa, berikutnya diperpanjang multi entry 5 tahun masuknya dari berbagai negara dibolehkan.